semua yang sudah menyempatkan waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan produk bisnis paper kami yang berjudul pengaruh durasi sistem irigasi tetes terhadap produktivitas pertumbuhan tanaman padi. Perkenalkan, nama saya Christopher Linus, teman saya Wayne, dan juga teman saya Bayu. Pertama masuk pada bagian pertama, yaitu daftar isi yang akan menjelaskan 4 bagian besar, yaitu pertama pendahuluan, dilanjutkan dengan metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Sesuai dengan judul yang telah kalian lihat, bahwa irigasi tetes itu sangat erat kaitannya dengan air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita selalu menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk mandi, untuk minum, dan juga khususnya ada dalam bidang pertanian. Tetapi dengan kebutuhan air yang begitu besar, ternyata manusia masih memiliki perilaku yang boros dalam menggunakan air. Pemborosan air dapat kita lihat di sana, kita lupa mematikan keran, mandi terlalu lama sehingga melakukan pemborosan air, dan juga terdapat di pertanian yang menurut data 80% air bersih untuk pertanian cenderung boros. Hal ini disebabkan karena debit air yang lebih besar dari laju penyerapan. Jika kita melihat dengan bahasa yang lebih sederhana, maka dapat dijelaskan yaitu bahwa air yang diberikan kepada tanaman itu memiliki jumlah yang lebih besar daripada air yang diserap oleh tanaman, sehingga terdapat sisa-sisa air di sekitar tanaman yang pada akhirnya nanti malah akan menguap atau terjadi limpasan permukaan atau genangan air pada tanaman. Namun dari semua itu terdapat sebuah solusi yang sudah ditemukan dari tahun 1959 di Israel, yaitu sistem irigasi tetes yang dapat menghemat penggunaan air dengan cara yang pertama yaitu menemukan sumber air, atau dengan cara kita menampung air di sebuah wadah. Lalu air tersebut akan dialiri pada sebuah saluran air yang terdapat lubang, yang mana lubang tersebut akan didekatkan pada tanaman-tanaman sehingga nanti tanaman-tanaman tersebut dapat dialiri dengan air. Lalu air akan menetes secara perlahan dari lubang tersebut, sehingga tidak langsung menyiramnya, tetapi akan menetes secara perlahan seperti droplet air, sehingga akan mengurangi penguapan dan mengurangi terjadinya limpasan permukaan, sehingga penggunaan air tersebut akan lebih efisien. Ini adalah contoh dari irigasi tetes yang sesuai dengan penelitian kami. Dapat kalian lihat di bagian merah ini adalah dripper yang akan mengeluarkan air seperti droplet-droplet itu, dan kita bisa mengatur droplet-droplet tersebut sesuai dengan dripper yang kita sudah putar. Dan selang ini terhubung dengan sumber air. Tetapi apakah itu semua sudah efektif? Kami menduga bahwa durasi irigasi tetes memiliki pengaruh terhadap produktivitas tanaman. Karena apakah irigasi tetes perlu dilakukan sepanjang hari, atau ternyata volume-volume yang tertentu itu hanya perlu dilakukan hanya untuk setengah hari atau bahkan hanya beberapa jam. Maka kami menduga bahwa ini semua memiliki pengaruh, bahwa durasi irigasi tetes memiliki pengaruh terhadap produktivitas tanaman. Untuk rumusan masalah yang didasari penelitian kami, yaitu pertama, bagaimana perbedaan durasi irigasi tetes terhadap tinggi tanaman padi. Yang kedua, bagaimana perbedaan durasi irigasi tetes berpengaruh terhadap kelembapan tanah. Dan yang ketiga, bagaimana korelasi antara kelembapan itu dan juga tinggi tanaman. Tujuannya mirip dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh durasi irigasi tetes terhadap tinggi tanaman, mengetahui pengaruh perbedaan durasi terhadap kelembapan tanah, dan untuk mencari korelasi. Untuk mendalami penelitian ini, tentunya kita harus mengetahui dasar-dasar teori yang mendasari. Yang pertama adalah irigasi tetes yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah suatu sistem yang unik, yaitu untuk meneteskan air secara perlahan sehingga kita menggunakan air secara efisien. Lalu durasi irigasi tetes, yaitu rentang waktu berlangsungnya irigasi tetes terhadap sebuah tanaman hingga penyiraman tersebut selesai. Lalu untuk subjek penelitian kami yaitu padi yang berumur 3-4 bulan sehingga dapat dipanen. Lalu padi ini sebagai makanan pokok dan biasa dibudidayakan dengan cara penanaman selama pertumbuhan, sehingga penelitian ini menjadi lebih menarik karena padi ini yang membutuhkan banyak air, misalnya dapat digunakan air yang lebih efisien untuk menumbuhkan padi ini. Lalu sebagai informasi tambahan, padi ini memiliki suhu optimal untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius dengan ketinggian tempat antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut.
penelitian relevan yang kami temukan yaitu oleh Desi Angelina, yaitu tentang pengaruh durasi dan juga sistem irigasi tetes terhadap pertumbuhan dan hasil silviculture. Dari penelitian antara penelitian kami dengan penelitian oleh Desi Angelina ini, kami menemukan persamaan, yaitu untuk menguji durasi irigasi tetes dan untuk menggunakan tinggi tanaman sebagai indikator atau radiositas. Tetapi terdapat perbedaan. Untuk penelitian kami menggunakan tanaman padi dan cara penelitian yang berbeda, yaitu tanpa jeda seperti pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Win. Terima kasih, sekarang saya akan jelaskan tentang metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini. Pertama, ada beberapa variabel penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah variabel durasi, yaitu durasi irigasi tetes. Durasi irigasi tetes ini akan mempengaruhi variabel penelitian, yaitu tinggi tanaman dan juga kelembapan tanah. Untuk memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi variabel penelitian, kita menetapkan beberapa variabel kontrol, yaitu intensitas cahaya, volume air, dan juga peralatan yang digunakan pada setiap pelabuhan. Dan karena variabel penelitian kita dapat dinyatakan dalam data numerik, maka penelitian ini masuk dalam penelitian kuantitatif. Untuk latar penelitiannya, kita melakukan penelitian ini di Kensington Royal Suites yang merupakan daerah apartemen di Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Boulevard Raya nomor 1. Untuk waktunya dari 10 Desember 2022 sampai 9 Januari 2023. Sekarang untuk pelabuhannya, total durasi perawatan untuk setiap pelabuhan adalah 28 hari. Pada 7 hari pertama, semua pot diirigasi dengan air sebanyak 500 ml. Ini gunanya untuk menumbuhkan terlebih dahulu tanaman-tanaman pada setiap pot. Lalu pada 21 hari berikutnya kita baru memulai pelabuhan, dan ada 4 pelabuhan yang kita namakan P1 sampai P4. Untuk P1 durasinya adalah 4 menit, P2 40 menit, P3 80 menit, dan P4 120 menit. Dan setiap pelabuhan ini dimulai pada pukul 8 pagi secara serentak, dan volume irigasi total adalah 1200 ml. Maka debit dari setiap pelabuhan akan disesuaikan berdasarkan durasinya. Untuk P1 300 ml, P2 30 ml, P3 15 ml, dan P4 10 ml per menit. Dan pada penelitian ini P1 berperan sebagai pelabuhan kontrol, karena pada P1 durasinya itu sangat pendek dibandingkan P2, P3, dan P4. Dan pada pelabuhan ini tidak digunakan dripper, jadi langsung dialirkan airnya ke tumbuhan. Sekarang untuk proses penelitiannya ada 6 tahap, yaitu pertama pembuatan alat, pembibitan, perawatan awal, instalasi alat, pengumpulan data, dan analisis data. Untuk pembuatan alat ada 2 alat yang kita buat, yaitu pengukur kelembapan dan juga pompa irigasi. Komponen utama dari pengukur kelembapan adalah sensor kelembapan, 1 EEPROM, yaitu sebuah memori untuk penyimpanan data-data kelembapan, dan juga modul Bluetooth, itu untuk mengirimkan data kelembapan agar bisa dibaca. Lalu untuk pompa irigasinya kita menggunakan pompa mini 5 volt dan yang dikendalikan oleh sebuah motor driver. Dan semua komponen-komponen ini dikendalikan oleh satu microcontroller, yaitu Arduino 6. Setelah alat dibuat, kita masuk ke tahap pembibitan dan perawatan awal. Pertama-tama biji direndam dulu selama 24 jam, dan yang kita gunakan adalah biji yang tenggelam. Biji yang mengapung tidak digunakan karena itu menandakan bahwa berat jenis dari biji tersebut rendah dan kualitasnya pun juga rendah. Lalu setelah direndam, bibit ditanam dalam setiap pot yang setiap potnya ada 3 lubang, dan lubangnya itu memiliki kedalaman yang sama, yaitu 2,5 cm, dan jarak antara satu lubang dan antara lubang itu 5 cm. Setelah dibibiti, setiap pot diirigasi dengan air sebanyak 500 ml selama 7 hari pertama sebagai pelabuhan awal dan menumbuhkan tanaman tadi. Setelah 7 hari tersebut kita mulai menginstalasi alat kita. Alat yang diinstalasi adalah alat irigasi tetes itu sendiri yang terdiri dari dripper, penyokong dripper, dan juga berbagai selang-selang. Lalu ada pula alat yang tadi sudah dibuat, yaitu pompa irigasi dan pengukur kelembapan. Setelah alat tersebut diinstalasi, kita mengkalibrasi debit air dari setiap dripper berdasarkan durasi irigasi yang sudah ditentukan untuk setiap pelabuhan. Ini diukur menggunakan penggaris, dan tinggi tanaman adalah dari pangkal batang sampai ujung daun terpanjang.
dan ini dilakukan setiap 2 hari. Kan untuk pelembapan tanah, ini sensor pelembapan tanah akan mengambil data secara otomatis saat irigasi dimulai, lalu setiap jam selama 5 jam. Jadi total data yang didapatkan per hari ada 6 data. Lalu untuk analisis data akan dijelaskan oleh Brian. Oke, terima kasih Wei. Jadi untuk analisis data ini kita akan mengolah data-data mentah yaitu di tumbuhan dan kelompok tanah yang telah kami ukur supaya dapat menjawab rumusan masalah. Ini untuk pertama tinggi dan tumbuhan. Karena setiap pot itu ada 3 benih padi, kita akan mengambil rata-rata dari 3 benih itu dan akan ditemukan rata-rata tinggi. Jadi satu pot itu ada satu tinggi rata-rata. Lalu karena kan awalnya kan benih padi itu 7 hari pertama akan dibiarkan tumbuh sendiri. Nah, setelah 7 hari itu tinggi tanaman pada awal pembukaan tidak sama. Mungkin karena dari faktor cahaya atau faktor air yang tidak merata. Nah, oleh karena itu kita akan menghitung growth-nya atau pertumbuhan tinggi rata-rata padi. Itu dihitung dengan selisih tinggi akhir rata-rata dengan tinggi awal rata-rata. Untuk misalnya pada growth pada hari kedua itu adalah tinggi rata-rata padi pada hari kedua dikurangi tinggi rata-rata padi pada hari pertama. Sama juga untuk growth pada hari ketiga itu tinggi rata-rata padi pada hari ketiga dikurangi dan tinggi rata-rata padi pada hari pertama. Nah, berikutnya untuk kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini sedikit berbeda dengan tinggi tumbuhan, di mana kita akan telitinya secara jam ke jam, bukan hari ke hari. Karena kan kita ingin melihat bagaimana kelembapan tanah itu berubah seiring matahari itu bersinar dari pagi hingga siang. Oleh karena itu kita menghitung rata-rata persentase kelembapan tanah saat dimulai irigasi dan 5 jam setelahnya dari semua hari pengukuran. Misalnya sensor 1 pada jam pertama kita akan menghitung rata-ratanya dari hari pertama pengukuran, hari kedua pengukuran, hari kedua pengukuran dan seterusnya. Nah, dari semua data ini kita akan tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik supaya akhirnya kita bisa menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian pada tinggi tanaman. Jadi sini P adalah perlakuan, T1 adalah tingkat rata-rata, T2 tingkat rata-rata, dan G adalah growth atau pertumbuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa P1 dan P2 memiliki tinggi yang sama, growth yang sama, 23 cm, dan P3 ke P4 akan menurun 22,6 cm dan 21,1 cm. Perlu diingat lagi bahwa P2 itu adalah perlakuan dengan durasi 40 menit dan P4 adalah perlakuan dengan durasi 120 menit. Hal ini berarti semakin lama durasi irigasi tetes, pertumbuhan tanaman padi pun semakin menurun. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Durasi yang semakin lama berarti debit airnya semakin kecil. Nah, debit airnya semakin kecil ini dia akan sulit penetrasi ke tanah dan akhirnya ke akar tumbuhan. Jadi akhirnya tumbuhan itu akarnya tidak bisa menyerap airnya dan dalam beberapa akhirnya ini tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ini grafiknya. Untuk kelembapan tanah, di sini T adalah time, jam setelah penyiraman, mau ke 345, S1, S2, S3, S4. S1 adalah sensor utama yaitu sensor untuk menghitung perlakuan pertama, sensor 2 untuk menghitung perlakuan kedua. Nah, pada jam kelima kan bisa lihat bahwa sensor 3 itu memiliki kelembapan tanah yang paling tinggi, yaitu 19,26%, dan sensor 2 memiliki kelembapan tanah yang paling rendah, 15,47%. Grafiknya sini lebih jelas. Nah, mengapa sensor 1 dan sensor 2 itu lebih rendah? Sensor 1 dan sensor 2 itu merujuk pada perlakuan 1 dan perlakuan 2, di mana durasinya itu kontrol itu 4 menit dan 40 menit. Nah, durasi yang semakin kecil itu akan menunjukkan pada debit yang semakin besar. Nah, debit yang semakin besar ini menguntungkan tumbuhan karena dia debit yang besar ini akan mudah penetrasi ke tanah dan akhirnya akar tumbuhan sehingga tumbuhan pun bisa menyerap airnya. Namun karena durasinya yang pendek, maka setelah penyiraman itu dia penguapan sudah langsung mulai penguapan oleh matahari. Berikutnya untuk sensor 3. Sensor 3 memiliki kelembapan yang paling tinggi. Sensor 3 memiliki durasi yang lebih lama, yang berarti
debitnya lebih kecil. Nah, debit yang lebih kecil ini sebenarnya sama penjelasannya kayak yang tinggi, di mana dia akan sulit penetrasi ke tumbuhan dan akhirnya tanah pun menyimpan semua airnya. Pada sensor keempat ini durasi lebih lama daripada sensor 3. Nah, ternyata durasi lebih lama itu juga bisa berefek negatif karena penguapannya lebih dominan daripada kelembapan tanah itu disimpan. Jadi airnya tetes. Nah, dia akan menguap sebelum ada tetesan lagi. Jadi akhirnya kelembapan itu konstan dari sebelum ke sini. Nah, untuk menjawab masalah ketiga, korelasi tinggi dan kelembapan. Dari kedua grafik ini, untuk data pertumbuhan rata-rata padi, kita bisa menemukan tren bahwa semakin lama durasi irigasi tetes, maka pertumbuhan rata-rata padi akan menurun. Namun untuk rata-rata kelembapan tanah, kita menemukan bahwa durasi yang paling optimal adalah pada sensor ketiga, itu perlakuan ketiga yang berdurasi 80 menit. Kita tidak menemukan tren apapun. Dan oleh karena ini kita menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, rumusan masalah pertama, durasi irigasi tetes berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman padi, di mana semakin lama durasi irigasi tetes, semakin menurun pertumbuhan rata-rata padi. Untuk rumusan masalah kedua, durasi irigasi tetes berpengaruh terhadap kelembapan tanah, di mana kita menemukan bahwa durasinya paling optimal adalah 80 menit. Dan untuk rumusan masalah ketiga, tidak ada korelasi antara kelembapan tanah dan pertumbuhan tinggi tanaman padi. Hal ini terjadi karena ditemukannya tren pada pertumbuhan tinggi tanaman padi dan tidak ditemukan tren pada kelembapan tanah. Sarannya, pertama, melakukan skala penelitian yang lebih besar. Jadi di sini kan kita hanya menggunakan 3 perlakuan dengan perlakuan kontrol. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa menggunakan perlakuan yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi. Nah, kedua, gunakan peralatan yang lebih canggih untuk sistem irigasi dan ukurannya, supaya kita bisa menghitung data-datanya dengan lebih akurat lagi. Nah, untuk ketiga, penelitian dilakukan dengan lebih bervariasi. Di sini kita menggunakan variabel bebas adalah durasi. Untuk kedepannya bisa diganti variabel bebasnya mungkin volume. Berikut data pusaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih dari presenter akan presentasi yang menarik. Selanjutnya dari tim penyangga diberikan waktu, dipersilakan untuk langsung. Waktunya 10 menit ya. Pertama-tama saya mengapresiasi untuk para presenter dan penelitian yang telah dilakukan. Dari yang sudah saya lihat, presentasi dan PPT-nya sendiri sudah disampaikan dengan rapi dan jelas. Cuman mohon maaf, pertama saya juga perlu mohon maaf karena kedatangan saya yang terlambat karena informasi yang tidak sama, sehingga saya kira presentasi ini dimulai pada pukul 13.45. Untuk pertanyaan saya cukup sederhana. Tadi disampaikan pada saran bisa dilakukan penelitian dengan alat irigasi tetes yang lebih canggih atau lebih bilangnya lebih lebih canggih atau lebih bisa lebih baik daripada ini. Nah, itu contohnya, Bapak bisa berikan contohnya seperti apa, atau di bagian mana perkembangan teknologi itu bisa diberikan seperti itu. Terima kasih. Baik, mohon maaf, diberikan nama terlebih dahulu sebelum. Oke, maaf, nama saya Klaman Ignacio Nugroho dari kelas 11 IPA 4 absen 7. Terima kasih. Baik, saya Andrew Farrell, saya dari kelas 11 IPA 4 absen 4. Saya juga minta maaf atas keterlambatannya. Untuk pertanyaan saya, kan ada 3 tanaman dengan tinggi yang berbeda karena metode tetes yang diberikan berbeda kan. Apakah kalau tingginya makin tinggi itu berarti dia sudah semakin siap untuk dipanen atau bagaimana? Karena ini kan padi kita ngomongin untuk dipanen kan. Untuk dipanen secara optimal itu untuk tetesannya itu yang mana gitu yang paling optimal? Pertanyaan saya cukup jelas atau kasih?
Jadi untuk alat yang lebih canggih, kalau tadi kalian lihat pada gripper kami itu alatnya hanya bisa diatur dan diukur, dan nantinya kami hanya akan menggunakan sebuah tabung untuk mengukur debit yang dikeluarkan. Sedangkan kalau misalnya berbicara tentang alat yang lebih canggih, bisa saja kita menggunakan gripper yang benar-benar menunjukkan angka dari debit yang dikeluarkan itu, sehingga benar-benar air itu sangat presisi. Misalnya 1200 ml, benar-benar 1200 ml. Sedangkan dengan alat yang kami gunakan ini, bisa saja terjadi sebuah penyimpangan. Misalnya dari 1200 ml, malah ada yang 1300 ml begitu. Apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, mengenai tinggi padi sebagai tolak ukur untuk produk, sebagai alat ukur untuk panen, apakah dia siap panen? Sebenarnya itu juga terkait dengan keterbatasan waktu penelitian. Jadi kita padi itu biasanya panennya 90 hari, 90 sampai 120 hari untuk panen. Maka kita menggunakan tolak ukur tinggi sebagai tolak ukur bahwa dia tuh pertumbuhannya baik. Maka dengan ini logikanya adalah dengan pertumbuhan yang baik maka produksinya seharusnya juga baik. Tapi untuk panennya sendiri sebenarnya memang tidak di luar skala dari penelitian ini, karena penelitian ini mencari produktivitas pertumbuhan padi, bukan pemanenannya. Dan menurut saya, menurut kami tinggi juga bisa digunakan sebagai ukur untuk produktivitas. Sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau saran dari tim penambah? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari para penguji diberikan waktu sama 20 menit, dimulai dari penguji materi terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang di ruang presentasi di Semangat Bisnis. Terima kasih untuk kelompok 6 ya, sudah mempersiapkan presentasi dengan baik ya. Tadi mungkin itu catatan untuk adik-adik kelas juga yang kelas 10, kelas 11. Kalau maju presentasi, apalagi kalau dilakukan sendiri, harusnya memang seperti tadi ya, pasti nggak perlu bawa catatan dan lain-lain ya. Dan itu memang harus dilatih, harus dipersiapkan dengan dilatih. Jadi lebih percaya diri gitu ya. Nah, saya boleh diperlihatkan halaman judul di PPT. Di bawah aja ininya ke sana kalau bisa. Oke, pengaruh durasi sistem irigasi. Judulnya aja. Oke, pengaruh durasi sistem irigasi PPS terhadap produktivitas pertumbuhan tanaman padi. Kalau sepanjang yang saya pernah belajar, kalau orang menuliskan judul penelitian yang biologi ya, saya nggak terlalu ini ke yang bidang yang lain ya. Kalau biologi itu dari judul penelitian aja, satu orang sudah bisa membayangkan, orang baru baca judul, orang sudah bisa membayangkan penelitiannya melakukan apa sih dari judul ya. Jadi penelitiannya tuh orang bilang, oh kayaknya dia melakukan ini dan seterusnya ya. Terus yang kedua, harus ada yang harus jelas di dalam judul apa sih yang diukur ya, apa sih yang diukur. Nah, tahunya dari mana kalau jelas yang diukur? Satuannya ada, satuan yang dipakai itu apa, alat ukurnya apa, itu kayak standar ya. Jadi kalau judul, kita lihat judul kemudian kita masukin ke rumus itu. Kalau kita bisa menjawab semua pertanyaan, rumusan pertanyaan, maka penelitian itu bisa dilakukan ya. Kalau orang misalnya dulu pernah yang kasih judul misalnya pengaruh dog food sebagai alternatif makanan manusia. Oke, orang bisa bayangin, oh orang beli dog food terus orang ditawarin dari kasih tahu produk dog food dan orang bisa makan ya. Tapi sekarang yang diukur apa ya? Kemudian alat ukurnya apalagi lebih nggak tahu lagi ya. Kalau orang nggak tahu apa yang diukur, pasti dia juga nggak bisa nyebutin alat ukurnya apa ya. Nah, produktivitas pertumbuhan itu agak bingung kalau menurut saya ya. Kalau produktivitas itu setahu saya biasanya berurusan dengan produk, jadi hasil panen ya.
Jadi kalau pakai kata produktivitas saja mungkin yang diukur jumlah bulir padinya misalnya, atau beratnya dalam satu pohon padi itu diambil ketikin satu-satu gitu ya, buahnya kemudian ditimbang misalnya begitu. Jadi ada banyak ya, itu kalau produktivitas. Nah kalau pertumbuhan beda lagi. Nah pertumbuhan itu juga macam-macam. Orang bisa ukur tinggi tanaman, orang bisa ukur diameter batang, orang bisa ukur berat kering, orang bisa ukur berat basah. Sampai ke bahkan kalau mau ya jumlah layar daun bisa, panjang daun bisa, dan seterusnya ya. Dan itu yang sepertinya harus direvisi untuk judul kalau disesuaikan dengan apa yang kalian ambil datanya. Jadi buatlah lebih detail. Mungkin produktivitas menurut saya nggak perlu ya, karena kalian kan nggak ngitung bulir padinya kan. Jadi lebih ke pertumbuhan, tapi pertumbuhannya juga menurut saya terlalu luas. Jadi tadi kalau nggak salah dengar kalian ukur delta ya. Jadi yang diukur adalah delta ya. Jadi pertambahan tinggi kalau misalnya. Ya karena kalau pertumbuhan nanti orang cuma ukur hari ini berapa, besok berapa, dan seterusnya. Tapi karena kalian delta pertambahan tinggi, karena memang selisih dari hari pertama ke hari kedua dan seterusnya gitu kan ya. Jadi menurut saya pengaruh durasi sistem irigasi tetes terhadap pertambahan tinggi tanaman padi. Kalau disesuaikan dengan judul yang dengan proses yang kalian lakukan ya. Kemudian satu lagi adalah soal, saya lupa tadi bacanya di mana, istilah durasi ya. Nanti mungkin dipertegas sama uji bahasa. Durasi itu karena urusan dengan waktu, mungkin kalau mau satuan yang mudah itu lama atau sebentar, bukan banyak atau sedikit. Ya, kalau banyak itu jumlah tetesnya, ya, jumlah tetes air berapa mili itu banyak, itu bisa dibilang banyak atau sedikit. Tapi kalau durasi lama atau sebentar, itu yang mungkin itu yang harus diperbaiki di redaksi kalimat, meskipun nanti tunggu konfirmasi dari penguji bahasa ya. Kemudian saya boleh tahu nggak kenapa kalian pilihnya padi? Jadi masalah tadi saya merasa kami itu memilih padi karena emang padi ini kan tumbuhnya cukup unik, jadi kayak cuma tumbuh satu mulai daun ke atas gitu. Jadi ya tentunya kalau misalnya kita mau mengukur variabelnya paling gampang tuh tinggi. Lalu dari padi itu kan kita tahu kalau padi itu dia tuh ditanam di genangan air. Yang di sawah itu kan benar-benar di genangan air penuh. Yang kalau di sawah kan juga panas. Jadi kalau panas itu justru penguapannya tinggi banget. Jadi kami ingin mencari tahu gitu kalau apakah padi ini bisa gak sih ditumbuhi dengan cara perairan sistem irigasi tetes ini. Jadinya airnya benar-benar minim, tapi apakah padi ini bisa tumbuh subur? Itu sih ya. Di sana ya alasannya. Jadi kalian itu nanti kalau ibu salah memahami tolong diperbaiki. Jadi dari biji padi itu kalian rendam gitu kan, lalu dipilih yang gelem, kemudian langsung ditanam di situ, langsung ditanam di dalam masing-masing pot itu. Ini udah sesuai sama rumus Federer? Atau kalian sendiri yang menentukan bahwa jumlahnya harus 3? Kami pilih 3 emang karena biar kita bisa menghitung rata-rata gitu. Jadi sampelnya tuh banyak ya cadangan lagi. Sebagai cadangan. Sudah pakai rumus Federer ya? Nah untuk pertumbuhan harus pakai rumus Federer ya. Nanti boleh browsing ya untuk untuk jumlah berapa jumlah sampel minimal pada setiap perlakuan. Ada seingat saya sih kalau nggak salah ya, itu harusnya 6. Kalau ada 4 pilihan ya. Nah kan saya bingung kok cuma 3 ya, jadi minimal tuh 6 sampelnya ya. Nah 6 sampel itu adalah yang dihitung ya. Jadi kalau orang mau cadangan siapa tahu nanti takut ada yang mati, maka dia harus lebih dari itu. Tinggal nanti pada waktu semua dicatat datanya terus ya. Kemudian yang kedua, aturannya sebenarnya ini kalau mau ada penelitiannya lagi ya, atau mungkin adik-adik kelas yang kelas 10 atau 11, biji padinya itu kita semai dulu sebenarnya. Jadi kita semai dulu di dalam kayak media biasa sih, semai kayak kayak baki
sticky atau apa dari plastik, kasih tangan yang basah, lalu disemai dikasih cairan. Tangannya harus tangan yang agak basah supaya kalau kita ambil itu nggak ada akarnya yang ketinggalan ya. Lalu nanti tunggu sampai itu tumbuh rame-rame gitu. Nanti setelah dan itu waktu disemai jumlahnya harus banyak. Karena kita mau pilih kan. Lalu di antara itu usahakan pilih yang tingginya kurang lebih sama. Itu kan nggak perlu diukur pakai penggaris ya. Gitu mereka tumbuh bareng gitu. Nanti dia akan kelihatan yang tingginya kurang lebih sama. Kalau beda cuma 1 atau 2 mili nggak masalah. Jadi pokoknya itu udah kelihatan, lalu itu diambil, baru dipindah ke dalam media. Ya, itu catatan saya. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya nggak boleh satu pot itu ada 3. Satu pot hanya boleh 1. Ya makanya kalau waktu awal-awal tuh kalau ngajuin judul, saya selalu tantangin, kamu sanggup nggak melakukannya. Jadi satu pot hanya boleh 1. Kenapa? Karena ini begitu tumbuh, pada hari keberapa itu sudah mulai ada faktor rebutan. Mereka rebutan habitat di situ. Jadi udah mulai ada faktor pengganggu sebenarnya. Ya, faktor pengganggunya adalah di antara mereka sendiri itu rebutan air, rebutan tempat, dan rebutan unsur hara. Jadi sebenarnya hanya boleh satu tanaman hanya boleh dalam 1 pot. Potnya harus ukurannya sama, tangannya harus sama, dan perlakuannya juga harus sama. Emang repot sih, penelitian memang begitu. Jadi nggak semudah yang dibayangkan orang ya. Jadi memang harus seperti itu. Nah, sehingga pada waktu awal kalau seperti itu tingginya akan kurang lebih sama, ya. Dan nanti kalau dijajarin dalam kelompok itu dia akan kelihatan mana yang mana yang hasilnya di antara 4 variabel tadi atau perlakuan tadi mana yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau seperti ini kemudian banyak faktor pengganggu kontrolnya sebenarnya, ya. 1, bibitnya kita nggak pernah tahu sekalipun umur ya. Bibitnya nggak pernah tahu apakah mereka cadangan endospermnya masih sama-sama banyak atau enggak, ya. Yang kedua adalah ada faktor pengganggu yang lain adalah mereka rebutan di situ. Ya rebutan makanan, jadi kita nggak pernah tahu nih kalau faktor yang keberapa itu sebenarnya lebih pendek karena memang umur endospermnya atau karena perlakuannya. Ya itu catatannya. Nah, terakhir yang menurut kalian cara yang seperti ini bisa diterapkan nggak di pertanian di Indonesia? Pernah tahu sawah kan? Nanam padi seperti apa? Menurut kalian cara ini bisa nggak diterapkan di sawah-sawah di Indonesia? Dari segala segi ya, praktisan, biaya, dan lain-lain. Kalian bisa nggak? Menurut kami itu sebenarnya untuk diterapkan irigasi tetesnya untuk di sawah, menurut kami itu masih bisa. Walaupun memang yang paling ribet itu instalasinya saja sih. Untuk instalasinya kan itu perlu, buat sawah kan luas, dia perlu selang yang cukup panjang. Tapi untuk instalasi drippernya sendiri tinggal dicolok-colok aja, dan itu tidak terlalu ribet. Dan untuk pertumbuhannya sendiri sebenarnya oke sih untuk diterapkan, itu juga lumayan tinggi. Dan sebenarnya masih nunggu lagi sampai 1 tumbuh lagi apakah bisa digunakan. Ya. Tapi dari pengamatan awal ini sangat bisa, dan itu bakal sangat menghemat air kan dibandingkan cara yang lama yaitu langsung digeramin aja. Dan itu menurut kami itu sangat penting, apalagi di dunia sekarang yang ada krisis air bersih dan air tawar yang bisa digunakan. Jadi harus. Saya yang dibayangkan gimana? Apakah 1 pohon, kalau sawah kan pohon padinya banyak ya? Apakah 1 pohon kita kasih satu drip itu atau modelnya 1 perak? Biasanya kan kalau padi itu kayak ada satu kumpulan, terus saya kayak setiap petak tuh petaknya kecil, terus saya ada tempat buat 1 kumpulan padi, 1 kumpulan padi, 1 kumpulan padi. Menurut kami tuh irigasi tetesnya itu bisa digunakan buat 1 kumpulan padi itu. Jadi seperti itu bisa buat 3 padi. Tapi menurut kami untuk yang lebih besar, jumlah lebih banyak pun juga masih bisa. Jadi bayangannya sawah yang 1 kotak, kita bayangin 1 kotak aja ya, kalau saya kan sawah yang
kelas ini deh, ya. Itu kan tanaman padinya nggak berubah, dia tetap ditanam satu lubang itu satu pohon. Nah itu berarti yang kalian bayangkan sistem ini dipasangnya di pinggir-pinggir pemapan begitu atau gimana? Itu pasti di pinggir ya, tapi juga di dekat setiap padi itu juga harus dipasang. Jadi modalnya lumayan ya, selang, kabel, listrik kan? Nah, itu sebenarnya nggak perlu. Kita pakai pompa irigasi sebenarnya supaya dia kita penelitiannya bisa serentak dan kita nggak usah nyalain setiap hari. Jadi kan Kalau di sawah pompa irigasi itu berarti harus listrik dong? nggak perlu. Kalau di sawah sebenarnya bisa pakai ember aja. Taruh di ember nanti dia turun di ember, ditaruh di atas ini. Terus nanti dihubungin solar, nanti dia pakai gravitasi nanti. Kalau sawahnya segini, kalau sawahnya 1 hektar? Kita mungkin ember lagi. Jadi kalau sawahnya 1 hektar berarti butuh berapa ember? Banyak ember. Itu kami ya itu sebuah investasi lah buat kedepannya dari kita. Oke, baik. Terima kasih semua dari saya. Baik, terima kasih dari penguji materi. Selanjutnya dari penguji bahasa diberikan waktu sebanyak 5 menit. Bisa. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyambut undangan kami untuk hadir di presentasi putra-putranya ya. Terima kasih juga Kristo, Baik dan juga Brian. Ini idenya oke ya untuk irigasi tetes. Dari saya sih nggak banyak ya, paling hanya kalimat-kalimat aja. Kemudian tadi soal judul ya, betul sih yang dibilang Bu Boy tadi, durasi itu kita hanya melihat lamanya. Jadi kalau kamu memang mau fokus sama durasi, berarti debit air itu yang di sini itu harusnya juga sama. Jadi misalnya 4 menit nih, semua 4 menit, 4 menit, kemudian 40 menit, nah tapi dengan debit air yang sama. Jadi bisa dilihat, bisa dibandingkan dari durasinya. Itu kalau orang mau fokusnya ke durasi. Terus ini dari abstrak bahasa Inggrisnya udah bagus ya, malah pakai subjunctive mode lagi. Pelajarannya diterapkan langsung ya. Terus untuk pendahuluan coba ya, buka paper bisa? Buka paper? Buka papernya, kalian kan pakai pen Ya. supaya ketahuan halaman. Betul. Ini juga tadi gue udah nggak tulisan. Saya nggak tulis halaman katanya. Di bagian pendahuluan, halaman kedua kan ya. Sudah terbukti bahwa kehidupan manusia sangat bergantungan pada suplai air. Ini maksudnya bergantungan di pohon atau bergantung. Sangat apa? Harusnya. Sangat. Coba kalau misalnya kamu harus ganti nih, sudah terbukti bahwa kehidupan manusia sangat bergantungan pada suplai air. Bisa bergantung, bisa bergantung pada suplai air. Bergantung, ya jangan bergantungan ya,
para audiens diberikan waktu selama 5 menit untuk ada yang bertanya. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, disebutkan namanya terlebih dahulu. Saya dengan nama Bina, kelas 11 absen 14. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman yang kelompok 6. Menurut saya penelitiannya sudah sangat menarik dan informatif sekali. Saya ingin bertanya hal simpel, terutama habis kurang lebih 1-2 bulan ini sedang terjadi banyak hujan ya. Apakah itu dapat mempengaruhi data kalian mengenai kelembapan tanah tersebut? Gitu aja. Terima kasih. Oke, jadi untuk tempat penelitian kami adalah di apartemen Royal Kensington. Nah, itu ada di salah satu kamarnya. Nah, itu lebih tepatnya ada di balkon. Nah, jadi ada perlindungan ya, jadi nggak kena hujan secara langsung. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Baik, jika sudah tidak ada lagi, sesi kali ini akan saya tutup. Mengingat waktu yang sudah mau habis juga, saya selaku moderator bersama rekan saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para hadirin sekalian atas kerjasama dan perhatiannya. Semoga hasil penelitian ini bisa berguna ke depannya, dan jika ada kesalahan bisa diperbaiki oleh para presenter. Semoga ilmu yang kita dapat juga bisa berguna bagi masa depan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Sekian dari kami. Terima kasih.